Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizdiana Sinta Nuraini dari kelas 11 TKJ 2. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai komunikasi data. Pertama, saya akan mengenalkan ragam aplikasi komunikasi data. Komunikasi data adalah sebuah pengiriman paket atau data atau informasi dari suatu sumber menuju ke suatu tujuan. Komunikasi data berhubungan dengan pengiriman paket atau data yang menggunakan sistem transmisi elektronika dari satu komputer ke komputer lainnya. Keuntungan dari komunikasi data yaitu memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat dan tersebar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol. Lalu mempermudah pengelolaan data dan pengaturan data dalam berbagai macam sistem komputer. Dapat mengurangi waktu pengolahan data dan dapat mempercepat penyebaran informasi, dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Jenis aplikasi komunikasi data, yaitu ada 3. Ada komunikasi audio, komunikasi video, dan komunikasi audio-video. Yang pertama ada komunikasi audio, yaitu komunikasi yang dapat ditangkap melalui pendengaran. Contohnya ada radio, telepon, dan tape recorder. Kemudian ada komunikasi video, yaitu komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Contohnya ada CCTV, proyektor, dan Megatron. Atau papan iklan yang biasa ada di jalan kota. Kemudian ada komunikasi audio-video, yaitu komunikasi yang dapat ditangkap melalui pendengaran dan penglihatan. Contohnya televisi, laptop, dan PC. Kemudian ada 3 model-model komunikasi data. Yang pertama ada simplex. Yang kedua ada half duplex. Yang ketiga ada full duplex. Seperti di gambar, simplex hanya memiliki satu jalur, dan komputer 1 hanya bisa mengirim data. Komputer 2 hanya bisa menerima data. Sedangkan half duplex memiliki satu jalur, tetapi komputer 1 dan komputer 2 dapat mengirim dan menerima data. Hanya saja mereka tidak bisa mengirim secara berbarengan. Kemudian full duplex, mereka memiliki 2 jalur yang berbeda. Komputer 1 dapat menerima dan mengirim, begitu juga komputer 2. Karena adanya 2 jalur yang berbeda, mereka bisa mengirim secara berbarengan dan menerima secara berbarengan. Model komunikasi data full duplex ini biasa kita gunakan sehari-hari, seperti saat chattingan di sosial media. Selanjutnya, mengenal standar komunikasi data. Standar komunikasi data adalah sebuah aturan yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara 2 atau lebih titik komputer atau terminal. Standar umum komunikasi data yaitu dapat menguraikan beberapa standar yang paling umum digunakan, dapat memberikan peta singkat untuk beberapa teknologi komunikasi. Pada pengoperasian jaringan, banyak standar berbeda yang harus digunakan bersamaan. Kemudian, macam-macam standar komunikasi data. Yang pertama yaitu ada standar organisasi. Standar organisasi adalah suatu hal penting dalam penciptaan dan pemeliharaan sebuah kompetisi dasar pada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperabilitas data pada proses komunikasi. Beberapa organisasi yang berperan dalam standar jaringan komputer yaitu yang pertama, Internet Engineering Task Force. Yang kedua, International Telecommunication Union. Yang ketiga, International Organization for Standardization. Lalu, American National Standards Institute. Lalu, Electronic Industries Association. Kemudian, Institute of Electronic and Electronic Engineers. Yang kedua, ada Open System Interconnection atau OSI. Adalah standar yang diciptakan oleh International for Standardization. Di layer pertama ada physical layer yang berfungsi untuk mengubah frame dari data link layer menjadi bit, lalu mengirimkan ke alamat tujuan berupa sinyal. Lalu data link layer yang berfungsi mengubah data dari network layer yang berupa paket menjadi frame, lalu mengirimkan ke physical layer. Kemudian network layer, yaitu berfungsi mencari rute tercepat untuk mengantarkan paket ke data link layer.
Lalu transport layer berfungsi melakukan proses transportasi dari data yang ditransmisikan melalui sebuah jaringan komputer. Kemudian session layer berfungsi membuka, merawat, mengendalikan, dan melakukan hubungan antar host. Kemudian presentation layer yaitu berfungsi sebagai penerjemah aplikasi menjadi bentuk data yang akan ditransmisikan. Kemudian application layer berfungsi untuk melakukan komunikasi di dalam jaringan yang membantu mengirimkan dan menerima pesan yang dikirimkan jaringan tersebut. 3. Internet standar atau standar internet ditandai dengan kematangan teknis yang tingkat tinggi dan keyakinan umum bahwa protokol atau layanan tertentu memberikan manfaat kepada komunitas internet. Umumnya, standar internet menutupi interoperabilitas sistem di internet melalui pendefinisian protokol, format pesan, bahasa, dan sebagainya. Memiliki standar yang memudahkan dalam mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras yang menghubungkan jaringan yang berbeda. Perusahaan atau organisasi yang menaungi internet standar di antaranya adalah yang pertama ada Internet Research Task Force, kemudian ada Internet Society International, ketiga ada Internet Architecture Board, lalu yang terakhir ada Internet Corporation for Assigned Names and Number. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.